Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat sehingga bisa menyimak presentasi dari kelompok 2 yang akan menyajikan mengenai penalaran deduktif dan juga penalaran induktif. Lalu di sini yang akan melakukan presentasi adalah yang pertama ada Mbak Latifatul Nurrohmah, yang kedua ada Sandi Ardian Andono, lalu yang ketiga ada Dwi Salsa, yang keempat ada Septi Endah Wulansari, yang kelima ada Tugino, yang keenam ada Anggrelia Kumalasari, dan yang terakhir ada saya sendiri, Restiana Stianingrum, selaku moderator. Kira-kira apa sih yang teman-teman pertama pikirkan ketika mendengar penalaran deduksi dan induksi? Untuk mempermudah, saya akan menjelaskan mengenai presentasi dari kelompok kami ini akan membahas apa. Yang pertama ada sejarah penalaran induktif dan juga deduktif. Yang kedua ada pengertian penalaran induktif dan juga deduktif. Yang ketiga ada contoh dan hubungan penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Dan yang terakhir ada kesalahan bernalar. Lalu apa sebenarnya itu penalaran, teman-teman? Jadi penalaran merupakan aktivitas kognitif untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi. Teman-teman pasti sudah tidak asing karena di semester 2 kita sudah membuat RPP di mana harus juga memperhatikan aspek-aspek kognitif dari siswa atau aspek pengetahuan dari siswa itu. Sehingga di sini penalaran adalah aktivitas kognitif atau aktivitas pengetahuan yang berdasarkan pengetahuan tersebut kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan informasi yang kita ketahui. Lalu, penalaran ternyata di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penalaran induktif, yaitu dari khusus ke umum. Lalu ada juga penalaran deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Selanjutnya, pembahasan lebih mendalam akan disampaikan oleh para pemateri. Kepada para pemateri dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah penalaran deduktif. Jadi, penalaran deduktif telah ada sejak zamannya Aristoteles. Aristoteles sendiri banyak mendokumentasikan penalaran deduktif abad keempat sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini juga merupakan orang yang pertama kali mengembangkan sistem formal penalaran deduktif, sehingga Aristoteles ini disebut sebagai bapak penalaran deduktif. Dalam penalaran deduktif ini merujuk pada suatu pola pikir yang disebut dengan silogisme. Jadi apa sih silogisme itu? Silogisme yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Jadi di sini terdapat pernyataan yang mendukung. Yang pertama disebut premis mayor, yang kedua yaitu premis minor. Jadi dapat disimpulkan bahwa silogisme ini dapat disebut juga dengan atau penalaran deduktif ini disebut dengan pengambilan kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Selanjutnya yaitu pengertian penalaran deduktif. Deduktif mulai dari premis umum ke kesimpulan yang spesifik. Pengertian penalaran deduktif yaitu kesimpulan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Premis di sini yaitu asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Menurut penelitian deduktif, jika premis-premis yang disediakan benar, maka kesimpulannya pasti benar atau valid. Oleh karena itu, jika ternyata kesimpulannya tidak benar atau tidak valid, artinya ada yang salah dengan premis-premisnya. Itulah mengapa penalaran deduktif yaitu disebut premis logika. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai contoh penalaran deduktif. Perlu diingat kembali teman-teman bahwa penalaran deduktif ini secara garis besarnya adalah penarikan kesimpulan dari kesimpulan yang umum menjadi kesimpulan yang khusus. Seperti pada contoh slide di samping ini ada premis yang pertama ialah setiap hewan adalah makhluk hidup. Lalu premis kedua, anjing adalah hewan. Maka bisa disimpulkan bahwa anjing adalah makhluk hidup. Kesimpulan anjing adalah makhluk hidup ini merupakan penarikan kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 sehingga muncullah kesimpulan yang ada pada contoh di samping. Lalu pada penalaran deduktif ini bisa kita contohkan atau bisa kita
rumuskan ya contohnya. Contoh premis tadi di atas itu rumusnya ialah rumus A, B, dan C. Kita ibaratkan A itu adalah setiap hewan adalah makhluk hidup. Nah, setiap hewan itu A dan makhluk hidup adalah B. Pada premis di atas, setiap makhluk hidup, maksud saya setiap hewan adalah makhluk hidup, itu merupakan fakta. Maka setiap hewan A dan makhluk hidup B itu merupakan sama atau bisa dibilang fakta. Jadi A sama dengan B. Lalu pada premis kedua, setiap anjing itu kita ibaratkan C adalah hewan. Hewan seperti pada premis 1, hewan merupakan A. Dan anjing adalah hewan itu merupakan sebuah fakta. Jadi bisa disimpulkan bahwa C sama dengan A, artinya fakta. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa anjing adalah makhluk hidup. Itu merupakan kesimpulan dari premis 1 dan premis 2. Anjing adalah C dan makhluk hidup adalah B. Maka bisa disimpulkan C sama dengan B. Itulah sedikit rumus mengenai A, B, dan C. Selanjutnya saya mempunyai satu contoh yang mungkin bisa nantinya dibandingkan dengan premis 1 tadi. Premis 1 yang akan saya berikan kalimatnya ialah setiap bunga atau semua bunga itu harum. Lalu premis kedua, bunga Rafflesia adalah bunga. Dari premis 1 dan premis 2 yang saya contohkan tadi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa bunga Rafflesia itu harum. Nah, pada kenyataannya atau pada faktanya, fakta sains ya, atau fakta sains itu bunga Rafflesia itu tidak harum. Maka ada miskonsepsi di sini, yaitu di mana miskonsepsi antara premis 1 dan premis 2, dan pada penarikan kesimpulan itu ada kesalahan pada faktanya. Faktanya bunga Rafflesia itu tidak harum, melainkan bunga Rafflesia itu bau ya, yang sebagaimana kita tahu. Maka ada sebuah kesalahan atau seperti yang saya sudah sebutkan tadi, miskonsepsi antara premis 1 dan premis 2. Maka rumus A, B, C ini tidak bisa tidak benar ya. Karena tadi setiap bunga itu harum, itu kita ibaratkan lagi sebagai A. Harum adalah B. Lalu bunga Rafflesia itu C. Lalu ya bunga Rafflesia itu C. Maka A sama dengan B, setiap bunga A harum itu B, maka A sama dengan B. Lalu premis kedua, bunga Rafflesia itu bunga, C sama dengan A. Iya, memang benar, bunga Rafflesia itu adalah bunga, maka C sama dengan A. Maka kesimpulan di sini yaitu bunga Rafflesia C dan harum itu B, maka ada bukan sama dengan lagi lambangnya, melainkan salah atau terjadi kesalahan fakta atau ya terjadi kesalahan fakta pada kenyataannya atau fakta sainsnya bukan seperti itu. Ini bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan perbandingan bahwa premis yang sudah atau contoh yang saya berikan tadi itu salah dibandingkan dengan contoh yang ada di salin dia di samping ya. Begitulah kurang lebihnya contoh dari penalaran deduktif. Nah, selanjutnya yaitu pengertian penalaran induktif. Penalaran induktif mulai dari premis spesifik ke kesimpulan umum atau yang biasa disebut generalisasi. Penalaran induktif mengambil kesimpulan dari premis-premis umum yaitu pengamatan, data, fakta, lalu kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik atau hipotesis. Lalu, kesimpulan dari penalaran induktif memiliki kemungkinan benar, karena sains bisa berubah dan terus berkembang. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah penalaran induktif. Nah, jadi penalaran induktif itu muncul setelah adanya penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu muncul terlebih dahulu yang dulu dikenalkan oleh Aristoteles. Nah, karena ada beberapa hal yang tidak bisa terpikirkan melalui penalaran deduktif, nah sehingga akhirnya muncullah penalaran induktif. Karena pada zaman dahulu bisa dikatakan bahwasanya penalaran
deduktif itu tidak bisa mengembangkan di bidang ilmu pengetahuan, terutama di bidang sains. Nah, sehingga muncullah penalaran induktif yang dipopulerkan oleh Francis Bacon, seorang filsuf Inggris yang juga dikenal sebagai bapak empirisme. Penalaran induktif penting untuk pengetahuan ilmiah sehingga banyak melakukan pengamatan dengan penalaran induktif. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya yang pertama itu muncul adalah penalaran deduktif. Setelah penalaran deduktif muncul, ada berbagai hal yang tidak bisa terpikirkan atau tidak bisa dipikir dengan baik menggunakan penalaran deduktif, sehingga ada orang yang memunculkan penalaran induktif. Jadi kedua penalaran ini bersatu padu untuk memikirkan berbagai macam ilmu. Jadi untuk kedua penalaran ini saling berdampingan seperti itu. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai penalaran deduktif dan beberapa tokohnya, pengertiannya, contohnya dan sebagainya. Lalu beralih ke penalaran induktif, sama juga ada tokohnya, ada sejarahnya dan juga ada pengertiannya. Lalu di sini ternyata penalaran induktif itu bisa dilakukan dengan dua penyimpulan. Yaitu yang pertama ada analogi induktif, yang kedua ada generalisasi induktif. Analogi induktif ini mempersamakan atau menyesuaikan hal yang berbeda. Kata analogi diartikan untuk mempersamakan hal-hal yang berbeda. Lalu yang kedua adalah landasan umum, penyimpulan dari pengalaman merupakan sesuatu yang akan dibahas di masa yang akan datang. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu ditarik kesimpulan untuk mengatasi sesuatu yang sedang dilakukan atau di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada sifatnya itu tunggal. Jadi dari umum ke khusus, namun khususnya itu bersifat tunggal, bukan bersifat secara keseluruhan yang dikhususkan. Lalu ada generasi induktif yang kedua, di mana premis atau pernyataan-pernyataan itu bersifatnya analog ke kesimpulan umum. Bersifat analogi ke kesimpulan umum. Lalu generasi induktif ini juga menyimpulkan dari premis itu secara general. Lalu sifat individu juga ditarik ke generasi umum, bukan bersifat tunggal. Ya, kembali lagi dengan saya pada slide di samping menunjukkan contoh dari penalaran induktif, penalaran yang berbeda dari penalaran deduktif. Saya kasih secara garis besarnya bahwa penalaran induktif ini berbeda dengan penalaran deduktif. Pada intinya penalaran induktif ini penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, lalu hal-hal yang bersifat khusus tadi itu dibedah atau dijadikan satu menjadi kesimpulan yang umum. Nah, ada sebelum masuk pada contoh, penalaran induktif ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kasual. Nah, pada contoh generalisasi yang ada pada slide ini ya di samping ialah terdapat tiga premis di sini sebenarnya. Premis pertama, manusia butuh makanan. Lalu premis kedua, tumbuhan butuh makanan. Lalu premis ketiga, hewan butuh makanan. Maka bisa ditarik kesimpulan secara umumnya yaitu makhluk hidup atau semua makhluk hidup itu membutuhkan namanya asupan atau makanan. Kurang lebih begitulah contoh dari penalaran induktif jenis generalisasi ini. Saya mempunyai satu contoh lagi mengenai penalaran induktif generalisasi ini. Yang pertama, contohnya jalanan di depan Mudidar pada siang hari sangatlah ramai dan padat. Lalu yang premis kedua, jalanan di alun-alun kota Magelang pada siang hari sangatlah padat dan ramai. Lalu premis ketiga, jalanan di depan Mall Artos pada siang hari sangat padat dan ramai. Maka dari ketiga premis ini, premis khusus ini bisa ditarik kesimpulan bahwa jalanan umum di kota Magelang pada siang hari sangat padat dan ramai. Begitu kurang lebih contoh dari generalisasi penalaran induktif generalisasi. Lalu selanjutnya ada yang kedua yaitu penalaran induktif analogi dan penalaran hubungan kasual. Contohnya seperti ini. Contohnya pada salin di samping hubungan kasual ada sebuah premis, ketika kita tidak menutup kaleng gula secara rapat maka semut dapat
mengerubutinya. Jadi kesimpulannya yaitu maka gula menarik semut, seperti apa yang disampaikan contoh premis di atas atau premis di samping. Lalu pada penalaran induktif analogi ada sebuah contoh di sini. Premisnya, Doni dapat nilai bagus karena belajar setiap hari selama seminggu. Maka bisa ditarik kesimpulan, maka Dono bisa dapat nilai bagus jika belajar setiap hari selama 2 minggu. Nah, ada 2 objek di sini, yaitu Doni dan Dono. Doni mendapat nilai bagus karena belajar selama seminggu. Lalu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa objek kedua bukan hanya Dono saja, yang melainkan orang lain pun juga, jika mereka belajar dengan sungguh atau belajar dengan belajar dengan niat, maka nilai ulangan yang akan mereka raih akan bagus juga. Seperti kesimpulannya, yaitu Dono bisa dapat nilai bagus jika belajar setiap hari selama 2 minggu. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi mengenai penalaran induktif, yaitu saya langsung saja ke contoh analogi. Misalnya seperti ini. Ada 2 objek di sini, yaitu Rani dan Rina. Nah, Rani ini memiliki berat badan 84 kg. Sementara Rina memiliki berat badan 82 kg. Nah, Rani ini dia berhasil melakukan diet dari yang 84 kg. Sekarang setelah dia melakukan diet, dia dapat menghasilkan berat badannya sekitar 60 kg. Dan dari berat badan 84 kg menjadi 60 kg. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan, Rina yang memiliki berat badan 82 kg juga dapat menurunkan berat badan sekecil Rina. Nah, karena Rani aja yang memiliki berat badan 84 kg bisa menghasilkan berat badan sampai 60 kg. Maka kesimpulannya, Rina yang memiliki berat badan 82 kg itu, jika dia rajin atau mempunyai niat untuk menghasilkan berat badannya, maka ya bisa saja dia menurunkan berat badannya menjadi mungkin 60 atau bahkan di bawahnya lagi. Ya, gitulah kurang lebih contoh dari penalaran induktif ini. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Salsa Pamuhetri. Saya akan membahas tentang hubungan logika atau penalaran induktif dan deduktif. Sebelumnya, saya akan mengulas kembali apa sih itu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif merupakan cara atau metode penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual. Contohnya sebagai berikut. Nah, ada sebuah mobil dapat bergerak karena ada mesin. Ada sebuah motor yang dapat bergerak karena ada mesin. Juga kereta dapat bergerak karena ada mesin. Maka semua kendaraan dapat bergerak karena ada mesin. Nah, itulah beberapa contoh dari penalaran deduktif. Yang kedua yaitu ada penalaran induktif. Apa sih itu logika induktif? Logika induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya apa sih? Contohnya itu sebagai berikut. Semua siswa SMA Negeri 1 Salaman perlu nilai untuk bisa lulus. Dodi adalah siswa SMA Negeri 1 Salaman. Jadi Dodi perlu nilai untuk lulus dari SMA Negeri 1 Salaman. Nah, itulah definisi dan contoh dari logika induktif dan logika deduktif. Jadi, kesimpulannya yaitu hubungan induktif dan deduktif adalah satu kesatuan yang utuh, yaitu induksi tidak ada tanpa deduksi di dalamnya. Sedangkan deduksi juga selalu dijiwai oleh induksi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesalahan logika, yaitu merupakan cacat atau sesat penalaran yang sering secara sengaja atau tidak sengaja digunakan oleh orang-orang termasuk media untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama ada strawman, di mana strawman ini melebih-lebihkan, menyalahartikan, memalsukan argumen seseorang demi membuat argumen Anda sebagai penyerang terdengar masuk akal. Contohnya, A berargumen bahwa berdasarkan pengamatannya di lapangan, nelayan dan
dan petani tidak senang dengan koperasi karena yang mendapatkan modal hanya pengurusnya saja, sehingga hal ini perlu diperbaiki. Mendengar hal itu, lawan politik A menyatakan bahwa A menolak koperasi. Koperasi tidak diperlukan di desa. Selanjutnya yaitu ada L-clause, yaitu mengasumsikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara hal-hal yang terjadi secara bersamaan atau berurutan. Contohnya, dalam beberapa abad terakhir, suhu bumi semakin panas. Sementara itu, pada kurun waktu yang sama, jumlah bajak laut pun semakin sedikit. Jadi, bajak lautlah yang membuat bumi dingin. Global warming hanyalah hoax. Kemudian selanjutnya yaitu appeal to emotion, memanipulasi respon emosional untuk menggantikan atau menutupi argumen lain yang valid dan masuk akal. Contohnya, seorang anak tidak mau menghabiskan makanannya, lalu ibu menasehatinya untuk memikirkan anak-anak yang kelaparan di Afrika yang tidak bisa mendapatkan makanan yang layak. Selanjutnya itu the fallacy, yaitu mengasumsikan sebuah klaim pasti salah karena disampaikan dengan kesalahan penalaran. Jika P maka Q, P salah penalaran, jadi Q salah. Nah, contohnya Farah menyarankan kita sebaiknya makan 4 sehat 5 sempurna hanya karena seorang ahli gizi menyatakan bahwa itu adalah gaya hidup yang populer. Lalu Farhat menanggapinya dengan menyatakan Farah melakukan fallacy. Jadi kita tidak perlu makan 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya yaitu suppletory slope, mengasumsikan jika situasi P terjadi maka Q akan juga terjadi tanpa didukung dengan bukti atau penalaran yang masuk akal. Karena itu P tidak boleh terjadi. Contoh, seorang pejabat pemerintah menolak melegalkan pernikahan beda keyakinan sebab jika diperbolehkan kelak mereka akan melegalkan pernikahan sesama jenis di masa depan. Selanjutnya yaitu ad hominem, yaitu mendiskreditkan karakter atau kepribadian lawan untuk melemahkan argumen mereka. Contoh, A mempresentasikan konsep triple helix tentang kerjasama universitas, industri, pemerintah dalam melakukan penelitian yang berdampak bagi masyarakat. Lawan politik B menyatakan ke publik apakah kita perlu mempercayai seseorang yang pernah terlibat penculikan aktivis di masa lalunya. Nah, selanjutnya yaitu 2QQ, menghindar dari kritik sekaligus mendiskreditkan lawan dengan menggunakan kritik yang sama. Contohnya, seorang ayah memperingati anaknya untuk tidak merokok. Nah, anak itu menjawab bahwa ayahnya merokok tiap hari masih kelihatan sehat. Berarti merokok itu tidak berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya yaitu personal incredulity, yaitu merupakan menganggap suatu hal itu pasti tidak benar hanya karena susah dipahami. Contoh, sekelompok politisi yang tidak percaya bahwa ada banyak relawan yang mendukung salah satu calon presiden tanpa bayaran sepeser pun akan menganggapnya bahwa dukungan tanpa syarat itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak benar terjadi. Selanjutnya yaitu ada special pleading, membuat pengecualian atas klaim sebelumnya yang ternyata terbukti salah. Contoh, seorang paranormal mengaku bisa menebak skor Piala Dunia. Suatu waktu ketika tebakannya salah, ia berdalih bahwa hal itu pengecualian dikarenakan cuaca saat itu sedang tidak menentu. Selanjutnya ada loaded question, mengajukan pertanyaan yang memiliki praduga secara implisit sehingga tidak bisa dijawab tanpa terlihat bersalah. Contohnya, meskipun Bima tahu Ciko tidak merokok, untuk menarik perhatian Dian, Bima menanyakan pertanyaan ini kepada Ciko. Apakah kamu sudah berhenti merokok? Sudah atau belum? Nah, selanjutnya yaitu ada ambiguity, menggunakan bahasa yang ambigu atau memiliki makna ganda untuk menggaburkan kebenaran. Contohnya, ketika hakim bertanya kepada seorang pelanggar kenapa ia belum membayar denda parkir, si pelanggar menjawab bahwa ia tidak harus membayarnya karena tertera tanda fine for parking here. Selanjutnya yaitu the gambler's fallacy,
merupakan percaya bahwa jika sesuatu terjadi lebih sering dari kondisi normalnya, misalnya kejadian acak yang menghasilkan hasil yang sama secara terus-menerus, maka peluang terjadinya hal yang sama akan lebih kecil di masa yang akan datang. Contohnya, pada pelemparan koin sebanyak 5 kali dan mendapati hasil selalu gambar, maka A percaya bahwa pada lemparan kali ini hampir pasti hasilnya angka. Selanjutnya itu bandwagon, percaya bahwa jika suatu hal itu populer dan diyakini oleh banyak orang, maka hal itu adalah kebenaran yang valid, tanpa perlu menyelidikinya lebih lanjut. Contohnya di sini, pada masa abad pertengahan, banyak orang percaya bahwa bumi itu datar. Hal ini dianggap sebagai kebenaran yang valid karena merupakan kepercayaan yang populer. Selanjutnya yaitu appeal to authority, percaya bahwa jika otoritas menyatakan sesuatu, maka hal tersebut merupakan kebenaran yang valid tanpa perlu menyelidikinya lebih lanjut. Contohnya di sini yaitu pemerintah Ukraina membuat klaim bahwa kelompok separatis pro-Rusia lah yang menembak jatuh pesawat MH17. Tanpa menyelidikinya apakah kelompok separatis benar-benar memiliki senjata tersebut, masyarakat barat percaya terhadap klaim tersebut. Selanjutnya yaitu decomposition, menyatakan bahwa jika suatu bagian berperilaku tertentu, maka bagian lainnya atau keseluruhannya objek tersebut berperilaku yang sama. Contohnya di sini yaitu tubuh manusia dibangun dari banyak sel. Sel tidak kelihatan, karena itu tubuh manusia tidak kelihatan. Selanjutnya yaitu No-True-Statement, menyatakan bahwa jika fakta yang tidak sesuai dengan klaim awal bukanlah fakta yang asli atau patut masuk pengecualian. Contohnya di sini, seorang A berkata tidak ada orang Skotlandia yang memberi gula ke buburnya. Kemudian B menjawab, aku orang Skotlandia dan aku menaruh gula ke buburku. Kemudian A menjawab lagi, tidak ada orang Skotlandia yang sejatinya memberi gula ke buburnya. Nah, selanjutnya ada genetik, menilai suatu pernyataan baik atau tidak berdasarkan dari mana pernyataan itu berasal tanpa disertai argumentasi yang valid. Contohnya di sini yaitu diberitakan bahwa ia terlibat kasus korupsi sapi. Petinggi partai itu berdalih kita harus berhati-hati atas apa yang kita dengar dari media karena tidak semua media bisa diandalkan. Kemudian ada black or red, mempresentasikan hanya dua alternatif kemungkinan, padahal bisa jadi fakta sebenarnya adalah kemungkinan yang lain. Contohnya di sini seorang simpatisan partai menghakimi teman-temannya yang tidak mendukung A sebagai fans fanatik B. Selanjutnya ada beginning of question, yaitu mempresentasikan argumen sirkular, yang mana kesimpulan argumen tersebut sudah ada premis atau pertanyaan yang diajukan. Jika P maka P valid bahwa hanya jika diasumsikan valid. Contohnya di sini yaitu penciptaan bumi dan segala isinya diawali dengan sebuah Big Bang. Karena itu Big Bang memang benar ada. Selanjutnya yaitu appeal to nature, percaya bahwa sesuatu itu benar atau valid hanya karena sifatnya natural, seperti itu dan sebaliknya. Contohnya, tubuh manusia bisa mendapatkan imunitas tanpa vaksin. Pemberian vaksin pada imunisasi bukanlah hal natural. Karena itu imunisasi sebaiknya dilarang untuk anak-anak. Kemudian yang terakhir ada middle ground, yaitu mengajukan klaim bahwa titik tengah di antara dua ekstrim pastilah kebenaran yang valid. Contohnya, analisis A memberikan rekomendasi jual saham XYZ, sedangkan analisis B memberikan rekomendasi beli saham XYZ. Karena itu, aksi yang terbaik saat itu adalah wait and see atau hold saham XYZ. Baiklah teman-teman, sudah disampaikan tadi oleh para pemateri mengenai penalaran deduktif dan juga induktif, di mana pengertian penalaran adalah aktivitas kognitif untuk menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang didapatkan. Lalu tadi juga ada tokoh dari deduksi, yaitu Aristoteles, sepertinya sudah sangat tidak asing dengan nama Aristoteles. Lalu pengertian dari deduksi yaitu premis atau asumsi,
umum menuju ke kesimpulan yang spesifik. Lalu ada juga contohnya, tadi yang anjing adalah makhluk hidup, A sama dengan B dan sebagainya. Lalu ada juga penalaran induksi, di mana premis spesifik menjadi kesimpulan umum yang tokohnya adalah Francis Bacon. Lalu ada 2 cara penyimpulan juga, tadi sudah dijelaskan, ada analogi induktif dan juga generalisasi induktif. Lalu contoh-contohnya dari induktif ini adalah ada dari generalisasi, ada dari hubungan kausal, dan juga ada dari analogi. Baiklah, seperti itu presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang telah kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.